Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi. Ya Allah ya Hakku ya Nur ya Mubin nawwir qulubana bi nurika innaka ala kulli syai'in qadir. Bibarakati rahmati asrari jami'an di sisi al-kabir al-naqsyabani wa ma'asyari alaiya Tujulah anhum wa tadasasilau wa qadas asrar bisri. Amin amma ba'd. Faqala ta'ala bi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام كالثلاثة يوم المطر والقضاء فلا يعود أبدا ويوم كان بعد يومك هذا وأنت لا تدرك أمرا ويومك الذي أنت فيه فاغتنمه. صدق الله وصدق رسوله. Pertama dan utama dalam mengkaitkan kemuliaan adalah Sayyidina Rasulullah Sultan Aulia di Azama. Bapak mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, kalau orang yang melihat dan kenal kepada kita dalam limpahan barakah. Amin. Dan beliau sehingga dapat amal dan amal yang berikut di anak syaitan yang surya dengan istiqomah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat berkiai para sahabat dan saudara sekalian baik, kemudian Bapak Reza Katrudin serta ibu keluarga yang sudah istiqomah anak kita rumah ini dan tempatkan barakah rahmat sisi langit, sisi bumi dan seluruh sisi laut kepada sahabat anak sejadikan syariah syariat segala urusan dimudahkan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan demi kesehatan sempurna seratus masyarakat muslim. Jadi kita semua yang hadir Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, apa sekarang kalau menurut hari ya, ini hari pertama jadi tahun baru, karena kalau dalam Islam jadi malam dulu baru siang ya. Kalau kita nyebutnya malam, tapi ada siang malam itu umum, karena kalau nasional siang dulu baru malam. Karena kalau jam 00 itu siang, ya kalau pagi gitu. Nah, itu siang, berarti itu berdasarkan nasional. Tapi kalau berdasarkan bulan Qamariyah, bulan Hijriah, jadi maghrib itu ya awal hari ya dalam bulan Qamariyah. Makanya kita ya maghrib itu tahun baru baik, tahun baru buat kita ya bulan apapun sebenarnya hari itu dimulainya dari malam. Jadi malam dulu baru siang ya. Tapi umumnya apa? Siang dulu baru malam. Itu tidak salah karena memang seperti itu. Kayak kita pergi pulang harusnya apa? Pergi pulang, tapi sebetulnya apa? Pergi. Ya, sama siang malam ya. Malam dulu baru siang, tapi udah biasa begitu. Jadi bagi yang nasional. Kita semua bahagia, ya. Kenapa dikasih umur banyak ya. Ya, teman kita, saudara kita, keluarga kita, terus bersama kita sekarang sudah pulangkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua bahagia, kenapa dipertemukan oleh Allah kepada Syekh Mursi, sehingga waktu kita semuanya ya insya Allah menjadi bernilai ibadah. Kenapa? Karena baiknya tahun itu tergantung baiknya bulan, baiknya bulan tergantung baiknya minggu tergantung baiknya hari tergantung baiknya jam tergantung baiknya dengan
menit, setiap menit tergantung dengan detik. Maka detik inilah. Jadi kalau ada ini baik, inilah kita disebut dalam keadaan menjadi pengikut Syekh Mursyid Malik Al-Zaman. Apa artinya? Penguasa waktu, rajanya waktu, atau disebut manusia zaman. Ya, zaman atau zaman now sama. Pokoknya kalau ada ini disebut penguasa zaman atau manusia zaman. Tapi kalau ini kosong, itu namanya ya bukan menjadi manusia, maka menjadi hewan zaman. Karena disebutnya orang yang berbuat seperti hewan, jadi hewan zaman. Ya, atau dibalik, jadi zaman. Jadi kalau kita lagi lupa, kita jadi zaman hewan, kita ada hewan zaman. Kalau sedang tidur namanya manusia zaman. Ya kan? Ya kan lupa, berarti apa ya kan? Hewan zaman atau zaman hewan. Ya, jadi biar tahu, bagian keputusan untuk tahu. Ya, makanya kita terus berzikir, jangan sampai lepas ikut Syekh Mursyid, waktu kita semakin hari semakin baik, agar menjadi manusia zaman, jangan menjadi hewan zaman atau zaman hewan. Ya, mau tidak mau diakui atau tidak akui, ya seperti itulah kadangnya, seperti itulah nilainya. Ya, inilah makanya bersama kita bersalam setiap malam kepada beliau agar kita diantarkan menjadi pengikut beliau. Itu adalah Malik Al-Zaman. Ya, Malik Al-Zaman. Makanya dalam Al-Quran pada surat Al-Asri, Al-Asri itu artinya waktu demi masa, zaman itu. Jadi zaman yang besar itu tahun, bulan, minggu, yang hari, zaman yang kecil, jam, menit, detik. Semuanya sama isinya. Ya. Makanya surah Al-Asri kita selalu baca kalau sholat asar. Jadi kita sholat asar suratnya Al-Asri. Jadi Al-Asri. Ya kenapa? Agar kita memperhatikan waktu. Ya. Jadi memperhatikan waktu yang kecil dulu. Nah, jadi kalau detiknya baik, menitnya jadi baik. Menitnya baik, jamnya baik, harinya baik, minggunya baik, bulannya baik, tahunnya baik, sisa umurnya baik. Kita kan lagi nunggu sisa umur, betul tidak? Ya, cuma kita mau pengen belakangan. Kalau nunggu apa? Ngantri biasanya dulu. Ini kayak belajar nyelem juga, latihan nyelem atau balap nyelem, jadi main lama-lamaan kan gitu. Tapi kalau umur, juga pengen lama-lama. Sebenarnya orang yang beriman, ya di dalam Al-Quran disebutnya begitu hadis bahwa ya memang kematian itu adalah lebih baik bagi orang yang beriman. Kenapa? Ya disebut lebih baik karena ya sudah kita ketahui dunia ini seperti penjara untuk beriman. Kenapa? Sebaik-baiknya, sekaya-kayanya, seganteng-gantengnya bahasa kita, ya apa bahasanya? Komplit semuanya lah. Orang dulu bilangnya danditun, ya dandannya bagus, ya ganteng, cantik, ya tim agamanya bagus, kemudian apa dunianya juga bagus, ya. Tapi kalau diukur dengan hari akhirat kita ini hanya ya sebentar, ya sudah siap untuk pulang. Diukur dengan hari akhirat nanti, kecantikan kita ini tidak seberapa, ya kekayaan orang yang paling kaya sedunia tidak seberapa. Kenapa? Nikmat di dunia yang sekian umur dunia sekarang orang miliaran, jadi nikmat itu dibagi-bagi rame-rame manusia, bahasa kita, hewan, tumbuhan, ya atau kita jin, ya setan, itu nikmatnya hanya 1%. Rame-rame. Di akhirat 99%. Jadi bisa kita dapat kelipatan seperti itu sudah sendiri dari yang kita nikmat sekarang. Makanya sekarang disebut apa? Penjara. Ya, cuma 1%. Ya di dalam persen nikmat, di dalam penjara itu nikmat. Jadi di dalam penjara lebih nikmat. Itu berapa persen?
Ya, 99 itu kalau penjara dunia. Ini penjara akhirat berarti lebih. Kenapa? Nikmat kita semua dunia rame-rame dijadikan satu, diukur dengan hari akhirat baru 1%, maka di sana menjadi 99 kali nikmat. Jadi kita makan anggur, ini nikmat di sini. Nanti jadi gak anggur dalam Al-Quran bahasanya ya inat, ya bahasa Al-Quran ini buah Al-Quran jadi sudah dalam Al-Quran. Tambangnya anggur tapi nikmatnya 99 kali. Gimana bayanginnya? Ya pokoknya nikmat kan. Kita ya, maaf ya kita beli melon di Indonesia ini kita makan senang atau apa sana sebutnya bitik, batik atau semangka kita beli di Mekah, gimana rasanya? Semangka juga, tapi di sono kegayulan kenyar, nikmatnya beda. Itu sama-sama di dunia. Apalagi kalau diukur dengan nah, inilah makanya kita semua bahagia. Gunakan waktu sekarang agar kita menjadi nikmat, bukan hanya yang satu nikmat ini didapati, ya, tapi juga nanti di akhirat dapat nikmat yang 99. Inilah orang yang paling bahagia. Kenapa disebut nikmat dunia, nikmat akhirat? Ini disebutnya untuk orang yang beriman, maka disebutnya nikmat. Karena ada yang memang kelas paling tinggi, yaitu seperti para nabi, disebutnya lebih susah dari kita. Kenapa? Memang ujiannya lebih banyak. Jadi kalau akhirat gampang, kalau urusan dunia bahasanya ujiannya berat, ya itu kelas paling tinggi. Kalau kita pengennya apa? Di dunianya baik, hasanah, di akhiratnya apa? Ini orang beriman yang biasa. Itu masih bagus juga. Ya, makanya lah yang paling beruntung, yang paling beruntung. Ya, yang ketiga apa? Yaitu kalau urusan akhirat berat, kalau urusan dunia telatai. Kalau diajak zikir, mau diajak ngaji, mau pokoknya diajak ibadah, mau berat. Tapi kalau giliran dunia aja, ya cepat, gak pakai diundang, gak pakai dibilangin, sudah gak pakai di WA. Sudah, ya. Ini disebutnya termasuk orang yang celaka. Ya. Tapi masih bagus daripada yang keempat. Apa yang keempat? Di dunia susah, langsung di akhirat juga susah. Jadi ada 4 golongan. Yang pertama disebut dunianya agak susah. Kenapa? Karena Nabi disebutnya kebanyakan susah, tapi maksudnya ujiannya berat. Tapi kalau akhiratnya full kata kita. Makanya para Nabi untuk dekat kepada Allahnya disebut wahdi, pemberian. Makanya waktu mereka para Nabi para Rasul selalu dikirim itu tidak pernah bohong. Itu dapat pemberian. Ya. Kalau para wali, jadi dekat kepada Allah disebutnya itu namanya kasbi, usaha. Seperti Syekh Muhsin usaha, itu dengan belajar. Ya. Seperti kita, makanya cuma dekat sama Allah belajar. Ya. Ini namanya kasbi, usaha. Ya. Belajarnya gimana usahanya? Belajar kepada yang itu Syekh Muhsin. Nah, kita bertemu. Ya, jadi beruntung kita apa? Mau menemukan. Setiap zaman itu ada. Hanya ada yang mau menerima, ada yang tidak mau. Itu masalahnya. Jadi setiap kaum itu ada Nabi dan Rasul. Dulu setelah Nabi Muhammad, kalau sebelum Nabi Muhammad di sana ada Nabi dan Rasul setiap zaman. Setelah Nabi Muhammad kemarin tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, tapi ada pewarisnya. Itulah Syekh. Jadi setiap muslim itu Syekh Muslim ada setiap zaman. Ya. Bagi orang yang sudah ditentukan oleh Allah, makanya datang kepada Syekh Muslim. Ya, namanya kasih usaha agar menjadi orang yang selalu mudah berbuat akhir. Makanya setiap saat bisa berzikir. Makanya lah setiap waktu bisa berzikir. Inilah disebut wal asri, menjadi manusia zaman. Indah, walaupun lagi bengong, bukan bengong sebab bengong, tapi sedang di ibadah. Coba kalau nggak belajar zikir, bengong,
Ya, pengembangan sampai opong. Iya, iya. Apalagi masih kena maaf ya udah tua, nggak ketemu kali ngobrol, ngomong ada lagi jemur aja kering. Ya, karena nggak dapat sih. Itu kita alhamdulillah kalau Iwan mah biar berjemur gitu kan, sambil zikir. Kita, masya Allah. Inilah menjadi malaikat zaman. Walaupun kita bukan raja, tapi kerajaan kita, inilah hati kita selalu bersama Maharaj. Itu maksudnya. Kalau kita kan malaikat zaman itu apa? Raja zaman sekarang, ya Presiden Jokowi, ya, atau ya, PBB, ya, dua PBB, kenapa raja di raja selalu begitu, ya. Tapi menurut sejarah rohani, raja di raja kita itu raja di raja waktu, itu Syekh Mursyid kita juga disebut menjadi raja karena penguasa waktu. Ya, jadi inilah yang disebut oleh kaum sufi. As-sufiyu disebutnya Ibnu Waqi. Kaum sufi itu disebut anak waktunya. Maksudnya apa? Anak waktu tadi, manusia zaman. Ya, jadi belajar jadi sufi, inilah sama sufi ahli tasawuf. Kalau kita tidak ketemu, bisa. Nggak bisa, dia cerdas apapun, IQ-nya tinggi, ya. Tapi tidak ketemu Syekh Mursyid, ya enggak. Ada IQ tinggi, nggak sekolah gimana? Apalagi masalah ruang. Bahagia. Jadi waktu kita inilah menjadi malaikat zaman. Nah, jadi raja tidak mesti punya wilayah. Tidak punya wilayah. Ini wilayah pusat nih. Nah, jadi di sini wilayah kita masing-masing. Itu lihat hati. Yang malaikat zaman. Alhamdulillah. Bukan basa-basi. Ya, jadi setiap waktu hidup berzikir kepada Allah. Itu menjadi malaikat zaman. Kemudian yang kedua disebut ya malaikatnya imamah. Maka Nabi itu artinya apa? Pemimpin tempat. Bahasa kita apa? Pemimpin tempat, ya. Bahasa kita sama. Kalau tadi waktunya, itu baca koi. Ini jadi raja atau presiden di Indonesia keberapa? 7. Ya, itu namanya zaman. Kalau makan tempat di Indonesia, kita sekarang menjadi malaikat zaman. Jadi setiap waktu, ya, tadi zikir, sekarang setiap tempat di mana saja juga zikir. Oh, lagi diri, lagi duduk, lagi berbaring, lagi jalan. Wah indah, lagi dipuji, lagi dicaci. Biar lagi dicaci, yang ngacinya lupa, yang dicacinya gimana tuh? Indah, makanya terus begitu, ya kita makanya mesti menyayangi orang ya. Ini kasihan tuh sukanya, kajian deh lu. Sebenarnya begitu, anak-anak kerjanya begini. Kayak Rabu di mana? Di pegunungan. Makanya itu harus diterima. Jangan di kamar aja, kalau di kamar emang gak ada yang gaji, gak ada yang celak. Tapi berarti gak ada ujian. Makanya dengan kita bergaul pasti ada yang ujian yang jadi. Kenapa? Manusia ini diringkapkan oleh Imam Syafi'i, ma min ahadin illa lahu muhibbun wa mubghidun. Wa idza kana kadzalika fala budda lana ma ahli taati. Manusia itu sosok manusia pasti ada yang suka sama dia, pasti ada yang benci. Tidak ada dia disukai oleh semua orang. Kalau ada orang disukai oleh semua orang, pasti Rasul disukai oleh semua orang tidak? Padahal Rasulullah fisiknya paling ganteng, omongannya baik. Enak, Rasulullah enak, suaranya pasti. Dia ngomongnya lagi beradab, dia ilmunya semua ilmu Allah, manusia terdahulu, manusia terakhir, ilmunya itu pada Rasulullah semua komplit. Akhlaknya udah nggak tandingnya. Wa inna kala ala buluge. Kalau kayak gitu orang tetap aja masih ada ya. Akhlak gimana kita? Tampangnya rusak, ngomongnya rusak, amarnya rusak, akhlaknya rusak. Ya pantas kalau ada orang mencela. Jadi tambah siromet kamera juga bagus. Ya, iya, makanya kita semua belajar dari itu begitu. Pasti, maka disebutnya mesti apa? Menyayangi orang yang dia dibenci, dia bencinya lagi lupa kita yang benci zikir. Masih mulia yang
Makanya orang yang benci disebutnya belum tentu disebut lebih mulia dari yang ya ini keterangan agama Quran. Ya. Ya inilah bahasanya, makanya mesti menyayangi begitu. Ya. Kita semua bahagia. Ya, iman apa sekalian. Inilah ya tempat. Jadi setiap waktu, setiap tempat. Anak kita tidak keluar dari itu hidup. Ya. Oh saya mau pakai apa hidupnya? Oh saya mau pakai waktu. Nggak bisa. Karena kita selalu ada waktu dan pakai tempat. Jadi makanya setiap waktu, setiap tempat harus diisi. Isinya dengan apa? Ya. Kemudian yang ketiga disebut hal. Apa hal? Keadaan. Keadaan itu apa? Kalau kita itu hidup, ada kalanya nganggur, kosong kerjaannya, ada kalanya sibuk. Makanya sedang nganggur zikir, sedang sibuk juga zikir. Ini tiga, ya, indah. Jadi waktu semuanya dipakai zikir, otomatis tempat semuanya dipakai zikir. Kemudian keadaan kita juga semuanya dipakai zikir. Kenapa? Ya kita ini lagi kerja sibuk masih zikir, lagi nganggur juga. Jadi nggak ada off-nya, nggak ada mati. Makanya ada doa atau itu diantaranya. Ya antakuna lana aunan wa mu'inan bi jamil aqwali wal ahwali wal afah. Ya Allah, Engkau menjadi penolong aku pada setiap ucapan. Kenapa? Ucapan kita banyak, makanya minta ditolong agar ucapan yang banyak ini bukan sekedar banyak ucapannya, tetapi ucapan yang baik dan juga banyak. Kalau banyak aja nggak ada yang baiknya gimana? Ya, kalau anak bilang nonton film panjang tapi nggak ramai. Ya, itu panjang tapi nggak. Itu ngomong hari bangun tidur lagi tapi nggak ada zikirnya. Jadi panjang, ngomongnya banyak tapi nggak ramai, nggak ada manfaat. Nah itu pertama ucapan. Jadi ucapan yang kita bisa ditolak adalah ucapan yang baik. Ya. Apa makanya dalam doa dalam Al-Quran kita dibaca dalam doa wudu. Ya. Allah jalin alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Itu doa ambil. Doa untuk sapu kuping. Ya Allah jadikanlah aku daripada orang yang mendengarkan kebaikan, ya jadikan naliyatun ahsanah, dan jadikan orang yang mengikuti yang paling baik kebaikan, paling baik ucapan. Apa asal qaul? La ilaha illallah. Benar. Oh jangan naliyatun ahsanah, jadikanlah aku orang yang mendengarkan ucapan, baik tapi ahsanah, maka mau mengikuti ucapan yang paling baik, bukan sekadar mendengar. Tapi mendengar jadi pokok. Kenapa? Biar kita zikir, biar kita ngomong, kita juga dan apalagi orang lain. Apa asanul qaul? La ilaha illallah. Al-Quran dibaca berdoa. Itu doa kita waktu nyapu kuping. Kalau kita sekarang dari Al-Baros, dari Al-Bano, nyapu kuping itu sama dengan muka selesai jadi kuping. Dua-duanya bareng. Jangan juga di sebelah tengah kiri. Jangan bareng kalau kuping mah. Ya sekarang kita sudah duduk seperti apa? Jadi ikut duduk apa? Jadi setelah kepala, sapu kepala langsung ke kaki. Kupingnya udah ikut. Mau itu bedanya. Yang lain sama. Yang lain sama. Ya nggak apa-apa. Ya jangan beda nggak apa-apa. Memang harus ikut. Namanya nggak murid, ikut mursyid. Itu cara duduknya si mursyid. Jadi ucapan dijamin aqwali wal ahwal. Ahwal tadi mahal keadaan. Jadi biar keadaan apapun sedang sibuk apapun masih bisa sih. Kalau belajar zikir apa? Lagi nganggur aja kagak zikir, apalagi lagi sibuk. Betul. Coba itu, mungkin lagi sibuk masih bisa zikir. Kita nikmati. Kita bedanya kalau musim itu disebut doa. Tujuan apa adalah ahwan, kemudian buat apa perbuatan. Jadi kita berbuat itu aktivitas kita apapun ada zikirnya, baik itu sedang jihad umpamanya, ya maka Rasul ditanya jihad apa yang paling utama, maka Rasul menjawab orang yang paling banyak zikirnya. Jadi yang bagus apa? Jihad melawan orang kafir secara fisik, lalu hatinya selalu zikir. Inilah makanya para sahabat. Tapi ini ya. Kalau zaman sekarang jarang yang mempunyai, jarang yang memiliki. Ini paling untung. Pergi perang juga secara fisik melawan kafir, lalu hatinya selalu zikir. Yang kedua, zikir saja tidak perang.
secara fisik, tapi perang secara rohani. Namanya perangnya perang besar. Itulah zikir. Lagi nganggur ya, tetap ini perang. Yang ketiga, perang melawan orang kafir, tapi tidak punya ini. Bukan mati sangit itu, mati sangit. Bukan basa-basi. Jangan kita di zaman sekarang, zaman Nabi saja ada yang begitu. Ya, karena kata Rasul, ada sahabat mendengar ini dia walaupun berani masuk neraka. Rasul penasaran. Ya, kan hebat benar perangnya. Apa? Pokoknya ketemu musuh kan, jago perang. Tapi kalau sudah masuk neraka, penasaran, diikuti terus dia di belakang. Perang tapi posisinya di belakang. Begitu sudah pada satu saat ditentukan, ternyata dia luka. Yang namanya perang, musuhnya banyak, luka. Apa begitu luka? Pedangnya dibalik, gagangnya di batu, ujung pedangnya di bulu hati. Itu badannya. Apa namanya? Bunuh diri. Saya kata sahabat yang melihat dari ucapan Rasul seperti itu di masuk neraka, apa? Maha benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia sampai kepada Rasulullah benar ucapanmu. Kenapa? Yang kau katakan orang itu masuk neraka, kenapa? Karena dia bunuh diri. Kok bisa? Ya, sudah tahu. Ya, kenapa buktikannya? Dia perang, jago bahasa kita, tapi pada satu saat dia terluka, akhirnya dia bunuh. Ya, secara sudah kasih tahu. Makanya itu bersama Rasul perangnya. Apalagi zaman? Ya, ya kita dengan juga kan itu orang lagi apa kan orang ini damai dulu. Ya kira-kira hidupnya damai aja. Ya ikuti saya mursyid. Kalau saya mursyid udah bilang perang. Nggak boleh, ya nggak mau. Perintah saya mursyid tapi tidak mau perang. Dosa. Makanya perang melawan orang kafir disebutnya perlu kifayah. Hukumnya perlu kifayah. Jadi hanya wajib pada laki-laki, perempuan tidak, budak tidak. Kalau perang melawan hawa nafsu, inilah zikir, jadi berdoain. Ini berdoain wajib kepada laki-laki, perempuan, tua dan budak. Tapi begitu. Berdoain. Ya. Jadi apa berdoain? Tidak bisa diwakil. Makan aja bisa diwakilin. Makan kan mubah, itu bisa diwakilin. Ini mah berdoa, jadi tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Makanya seandainya seorang anak lari kepada Syekh Mursyid lalu ibu bapaknya marah, tidak dosa karena berdoa. Ya. Jadi kalau mati tak mati sahih namanya. Dia nggak boleh zikir terus walaupun diomel mulu sama bapaknya. Apa-apa, ya nggak apa-apa. Karena berdoa. Ya. Ada sahabat apa Iwan Isen seperti itu, ibu-ibu waktu saya di Bekasi jalannya nangis sama apa di depan saya juga. Bapak doain saya, kenapa? Ibu bapak saya tidak suka saya belajar di mengamalkan zikir, bahkan saya disumpahin. Kenapa? Amalin zikir benar. Ya. Nanti juga ibu bapak kamu akan mencintai kamu dan mendoakan kamu. Ternyata ibu-ibu terus mengamalkan zikir dengan baik, ya. Dan beberapa bulan kemudian, yaitu 2 bulan kemudian kalau tidak salah, dilaporkan sama apa? Terima kasih Abah. Kenapa? Ibu bapak saya sudah memaafkan saya dan mendoakan saya. Ya. Kenapa? Ini memang berdoa. Jadi orang mereka tidak suka bisa jadi suka. Itu ada yang begitu tapi jarang. Kebanyakan kebalik. Orang tuanya nyuruh anaknya. Anaknya enggak. Kalau sekarang, ya zaman dulu, ya itu ada provokasi, ya. Di antaranya seperti itu. Makanya disebut ya kita ini berdoain belajar. Berdoa tidak bisa diwakilkan oleh siapa. Jadi semua orang harusnya asal sedikit. Ya. Tapi ternyata kok sedikit. Ya. Tapi kalau berdoa itu apa? Banyak. Ya banyak. Sekayu manis berarti apa? Paling nggak lebih banyak lah. Tapi memang seperti itu. Kenapa? Karena setan juga menggoda. Selain setan menggoda, nafsu kita juga oke. Mendingan lupa. Karena nggak banyak PR. Kalau belajar zikir banyak. Nah, TK banyak PR 5 nampak mulu. Kenapa bisa sholat zikir? Mami bisa taman. Kalau nonton TV-nya. Itu terlalu banyak PR.
Ya. Jadi inilah awanan wa mu'inan bi jamil aqwali wal ahwali wal. Jadi bukannya apa? Lagi jihad, tetap harus zikir. Ya. Adalah itu kelihatan dia disebut pas untuk ya astagfirullah kasih. Kalau kamu berjumpa musuh atau perang, maka mantaplah dan berzikirlah kepada Allah dengan baik. Lagi perang masih disuruh zikir, apalagi damai. Kalau kita gimana? Damai aja lupa gimana perang. Gitu. Ya, makanya bahagia. Rasul tanya lagi bukan hanya jihad, haji apa yang paling bagus? Maka Rasul jawabnya sama, yang paling banyak zikirnya. Ya. Kemudian zakat apa yang paling bagus? Yang banyak zikirnya. Ya. Kemudian saum bagaimana yang paling bagus? Ya, sama paling banyak zikirnya. Salat apa yang paling bagus? Yang paling banyak zikirnya. Mana zikir yang paling banyak? Ya ini. Kalau la ilaha illallah hanya habis salat, waktu salat. Di luar salat ini semuanya ini. Makanya disebut bijamil aqwali wal ahwali wal apa. Jadi pada ucapan lagi ngomong, pada di keadaan apapun kita dalam keadaan perbuatan apa? Perbuatan baik kita katakan ibadah masih seperti itu. Harus berzikir banyak, apalagi nyari duit. Nyari duit kan juga di pasar. Sibuk nggak? Sibuk sama. Karena kalau baca la ilaha illallah terbatas. Makanya zikir mau. Oh, indah. Pokoknya mau apa saja. Nah, ini doa memang kita sering baca, tapi memahaminya kan jangan dibahas ya. Itu dijam aqwali wal ahwali minta ditolong. Jadi pertolongannya apa? Ya sama, iya karena berdua iya. Jangan hanya kepada kami menyembah dan hanya berkalimat bertolong. Pertolongan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan oleh yang beri nikmat. Nikmat apa? Makanya di dalam tafsir Isari, tafsir Sufi, nikmat yang dimaksud adalah nikmat zikir. Ya, nikmat zikir. Kalau kita kan nikmat duit. Emang enak sih. Duit ya emang kita butuh duit. Ya. Tapi yang bagus apa? Zikirnya banyak, duitnya juga banyak. Itu indah. Zikirnya banyak, duitnya banyak. Yang kedua, zikirnya banyak, duitnya sedikit. Nggak apa-apa, masih bagus. Yang ketiga, duitnya banyak, zikirnya sedikit. Ya, parah. Ya. Yang keempat apa? Duitnya dikit, zikirnya dikit. Oke. Makanya jadi yang pertama, ya kalau bisa duitnya banyak, zikirnya banyak. Kalau enggak yang kedua, zikir banyak walaupun duitnya dikit. Ya jangan jadi ketiga duitnya banyak tapi zikirnya dikit. Apalagi yang keempat, zikirnya dikit. Langsat. Anak-anak wilaba hidup lagi. Ya, memang kita sudah seperti itu dibagi oleh Allah. Ya inilah anggaran yang sering dibaca sahabat yang kemarinnya begitu. Saya juga dulu memahaminya, ya Allah berikanlah kami nikmat, tunjukkan kami jalan paling Allah berikan nikmat. Ternyata hidup kita tadi. Bukan, kita adalah nikmat zikir. Ya. Bahagia. Inilah ya masalah ya. Tadi apa? Pertama waktu, kedua tempat, ketiga keadaan. Dalam doa apa? Hataman. Jadi dalam ucapan, dalam keadaan dan dalam perbuatan. Nah, maknanya sama juga. Itu juga banyak. Ya, makanya ya kata apa? Bahasanya ya video itu dia. Kalau bahasa Sunda, saya tahu apa sih bang? Video ayo. Kata apa? Dasar Jakarta terus. Iya, karena bahasa Sunda kita bilang beritamaan video dia itu di sini. Maksudnya apa? Itu adalah masalah masalah tempat di sini. Iya, ini dia amalannya apa? Ya di bahasa kita, ya ini adalah keadaan pekerjaan kita. Ayo nak waktu sekarang. Ya, sama itu berkaitan dengan ya waktu, tempat dan keadaan. Berbuat terus kita. Itulah bijamil aqwali wal ahwali wal. Ini juga bahasa. Ya, bahasa Sunda enak itu dia ayo. Ya. Kalau Betawi lagi apa? Ya. Jadi kita alhamdulillah ya. Jadi dia di sini dia begini ayo sekarang. Ya. Udah indah pokoknya kapan saja di mana saja sedang apa saja selalu
Makanya Al-Quran tadi masalah waktu wal asri, masalah tempat apa? Tadi dibacakan oleh Ustaz Rubata apa? Bersama iwat tarik. Apa sama ini? Langit. Yang kita tahu langit mana? Asa. Tapi saya lupa dia lari mengartikan asma'i disebut sama itu asma'in, nama-nama. Jadi apabila kita selalu bersama nama Allah itu namanya berada menjadi manusia langit yang disebut alam malakut. Makanya kita doa itu begini dari Allah. Apa? Kalau kita kan dulu begitu dulu. Kaki jono. Ya. Tidak salah, itu langit fisik. Tapi setelah itu tadi kok langitnya langit asma, sama asma. Jadi langit asma disebutnya sama ilmu makrifat. Langit adanya di mana? Di hati. Makanya waktu doa zikir banyak kita waktu doa ingatnya apa? Masalah kita. Makanya waktu doa ingat Allah Habib. Makanya kemarin kiblatnya. Ya ini malah kata apa kayak ikut guru. Kenapa saya juga begitu sama teman saya? Terus sekarang Ustaz tolong males doanya. Kenapa? Karena gak tanah. Jadi males. Jadi makanya angkat kemarin. Ya apa itu mau dibilang apa? Itulah dari emosi. Makanya ininya ada zikirnya yang jadi langit. Jadi di dua sama itulah asma. Bukan makna balik. Itu artinya apa? Tinggi. Kita nyebut ini dalam arti itulah disebut alam malakut itu. Maka disebutnya Jabarut. Karena kalau badan alam mulki la ilaha illallah. Begitu kalbu, nah itu namanya alam malakut. Yang 40 begitu itu alam Jabarut. 3 alam. Makanya disebut apa? Tapi zikir mengamalkan maka disebut 3 surga. Disebut jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus. Jadi jasanya senang, ya, apa? Raganya senang, nyawanya senang, rasanya juga senang. Kenapa? Karena bersama makhluknya aja senang. Siapa yang makhluknya? Ya, punya istri, punya suami, punya harta, ya harta, punya kendaraan, apalagi bersama yang punya. Ya, sebab kita ini kadang-kadang belum juga nyampe bisa mikirinnya. Ya nggak apa-apa, pokoknya dikir aja udah. Yang penting pikir, jangan lupa. Ya, alhamdulillah. Inilah, ya. Syekh Mursyid sebagai malaikat zaman, jadi maksudnya manusia yang kita, ya penguasa waktu, ya imam al-makan, jadi penguasa tempat. Yang dimaksud tempat, jadi bukan hanya tempat ini yang dimaksud. Ini ada tempatnya, tempat zikir itu di hati. Jadi kuasai. Ya. Jahat ya di mulut dan terbatas. Inilah amalannya. Jadi raja yang tanpa kerajaan yang menjadi imam tanpa ada makmum. Kalau sholat ada imam ada makmum. Tapi imam makan ada bagi makmum. Ya, bahkan kita jadi makmum terus. Kenapa ikut abah imam? Ya, alhamdulillah. Iwan apa sekalian bahagia lah. Makanya sisa umur kita tinggal mengisi yang sudah kita kata Allah sudah halal. Sudah halal? Bahasa sudah halal. Kenapa? Kalau belum ditalkin nama la ilaha illallah bahasa apa? Ya belum halal. Dan belum dikedet, belum ijab kok. Ya, punya istri tapi belum dikedet gimana? Punya anak memalukan, malu, makanya dibuang. Begitu amal kita. Walaupun amalnya la ilaha illallah bahasa kita, tapi belum ditalkin, nanti hasilnya tetap malu. Ya silakan lah. Ya, Pak Ustaz, kalau cita-citanya ini saya harus nikah tahun baru. Ya nggak apa-apa. Ya kenapa? Ya kata Abah, gitu. Kata Abah jawabannya sepintas. Ada yang kalau pakai buah tapi daunnya dimakan aja enak. Abah kangkung kata Abah. Itu kenapa? Karena Abah mah nunggu perintah secara jasmani, secara rohani. Begitu sudah waktunya nikah, saya juga nggak tahu. Kalau mau nikah, kita mau mana ke sana, doanya disuruh zikir, yang lain zikir di atas, ya 16 tahun, ya saya disuruh mimpin di masjid, itu 1 jam dari Isra sampai duha. Ya. Wah itulah karena sudah waktunya sudah diperintahkan untuk nikah. Itu bahasanya tahun baru, kenapa itu kan ulang tahun. Jadi jika kita ulang tahun. Tapi kita mah ibadah bukan ulang tahun, tapi ulang apa?
diulang detik, jadi setiap detik diulang. Ini yang paling penting. Ya. Tahun juga penting, ini setahun sekali, tapi ini ulang dah. Maka ulang detiknya baik, terus tadi seperti tadi rangkaian. Aldo, ini saja, mohon maaf, kurang silakan. Ya. Mudah-mudahan selamat. Saya mungkin tidak menangani, kadang di sini, saya kadang di rumah. Maaf ya. Selamat. Ya, saya sebenarnya ya senang kumpul-kumpul bersama seperti ini, kenapa pada kurang mudah-mudahan tersehat. Sehat, berkah semuanya, segalanya, selamanya. Untuk saya ulangi bagi semua yang hadir, cara di Samsu 3 sampai subuh, yang menjadi murid yang diakui dibanggakan oleh semua sisi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wasalna bismillah Hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim ala karim. Udah satu terus ya, Pak. Padahal. Ya. Ya. Lagi sampai di rumah ya? Oh iya, maaf. Oh, enggak ini, enggak ikut itu. Udah, masuk. Ipung. Ayo Pak. Bu Ami, kalau pulangnya sama Iwan dia nggak mau. Dia mau pulang padahal Itu sama Iwan. aja Kalau sama anak cowok dia nggak mau. Dia mau pulang sendiri. Ya iya Pak, Umi tuh. Nggak mau. Jangan. Itu yang banyak tuh, yang banyak yang itu. Ya, kasih Umi kasih pakai itu. Ada pisang. Iya itu banyak tuh. Udah kasih itu tuh.
Susul, susul. Kantongnya mana, Win? Nggak usah lah, nggak usah di kantongnya tuh. Alhamdulillah, amin. Udah selesai di Ustaz Reja.